lagi? Kabar Mas Jack? Sehat. Silakan. Lagi sehat, lagi santai. Kayak anak muda pegangannya HP terus. Dari yang agak muda dikit. Anak-anak milenial lagi. Usia boleh tua tapi semangat tetap muda. Nah, itu maksudnya. Memang dari mana ini? Dari mana tadi ini? Ya, biasa ngobrol-ngobrol di luar. Kemudian kok kelihatannya ada Pak Aceng di dalam. Udah kita masuk aja. Ini tambah senang aja kalau didatangi kawan-kawan. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Yang penting kan sehat dulu. Ya? Insya Allah. Nah, karena Sehat itu yang pertama. sehat itu sebenarnya mahal sekali, Pak. Betul. Karena kalau duitnya banyak, Hmm. mobilnya 3, istrinya cantik, tapi stroke kan nggak bisa nikmatin tuh dia. Kasihan gitu ya. Kasihan Nah, juga ya. bahasa stroke ingat Pak. Tahun kemarin itu pas Idul Adha tahun kemarin. Itu Kebanyakan tetangga makan karena daging, gara-gara kebanyakan makan daging tak terkontrol lagi, akhirnya darah tingginya naik, kemudian kolesterolnya naik, ada yang sampai stroke karena gara-gara kebanyakan makan Daging yang kambing. berlebih tadi. Gitu kan. Nah, tahun-tahun ini itu kan kalau kita tidak lama lagi kita itu Akhir bulan ini Pak. Nah, Akhir bulan ini kisaran tanggal 29 kalau nggak salah. Akhir bulan ini kita lebaran haji. Iya benar. Karena tanggal 16 kemarin kayaknya kalau Musyawarah. Kita sih berangkat ya. Lubuk Linggau itu Malam tadi. Malam tadi ya. Kalau tadi musyawarah berangkat, berarti kan bisa jadi tanggal 18 itu kalau sudah ada sidang isbat mungkin tanggal 1 antara tanggal 18 atau tanggal 19 itu mungkin bisa Iya. jadi. Nah, ngomong-ngomong korban, sama Pak Aceh ada berapa yang korban tadi? Kalau yang korban sapi, kalau nggak salah itu ada 2 sapi yang sudah daftar. Yang satu itu dari kelompok majelis taklim, kalau yang satunya lagi dari orang pribadi. Nah, kalau yang korban perasaan itu lebih banyak. Aduh, itu yang bahayanya itu Pak. Korban perasaan. Nah, kalau tempat Pak Zul banyak ada? Sementara ini ya baru sebatas informasi-informasi, tapi belum ada yang melapor ke Ombudsman, belum ada. Berapa lagi selanjutnya belum ada. Cuma ada pengalaman. Pernah ada di tempat Mas Tunggi sendiri? Ya, Korban itu kan ada kalanya masyarakat ada yang bingung, ada orang korban pakai sapi betina. Pernah ada dengar itu? Nah, benar itu. Ada itu dulu yang tanya sama saya. Iya. Boleh nggak kalau korban itu sapinya perempuan? Gitu kan. Karena nggak nemu sapi lanang. Gitu kan. Itu sebenarnya gimana itu Pak Zul? Iya. Jadi korban itu kan ada syarat-syarat yang harus dipenuhi kan. Yang pertama yang digunakan untuk korban itu yang jelas harus binatang ternak. Bukan orang yang dikorbannya. Bukan. Kan kalau bisa orang kan patung pindah digembung tuh dia bisa dikorbanin gitu. Bahaya gitu. Tapi ini belum masuk di Belum masuk. Belum masuk syarat gitu. Jenggotnya selalu dipotong. Terus. Jadi syarat-syarat itu sebagaimana diterangkan di kitab-kitab ulama-ulama dulu itu kan, di antara karangan Imam Nawawi itu syarat hewan kurban itu diantaranya adalah harus binatang ternak. Yang kedua sudah cukup usia. Nah, biasanya kalau usia binatang ini kan kurang lebih 2 tahunan. Misalnya sapi itu kan kurang lebih 2 tahun, kambing juga kurang lebih 2 tahun. Kecuali kalau kambing kacang itu biasanya 1 tahun lebih sudah, bahasa kami sudah poel giginya kan. Ya, Dapat juga. giginya sudah tanggal gitu. Sudah tanggal. Nah, itu Tanggal. sudah masuk walaupun belum 2 tahun kalau kambing kacang tadi. Cuman kalau kambing yang ukuran besar termasuk juga sapi ternak itu kan biasanya ukurannya 2 tahun biasanya ukuran. Kemudian di samping usia cukup dia harus sehat. Nggak boleh cacat ya? Iya, misalkan nggak ada niat korban. Nah kebetulan pas hari raya itu sapinya sakit, udah aku jadi korban daripada nanti sia-sia. Nggak boleh. Kalau Harus sapi yang sapinya sehat. masuk angin dikerokin dulu biar bangun dulu. Harus sapi yang sehat. Masa ada tadinya kan, wih sayang sapi kamu kebetulan sudah diomongin orang-orang aku udah korban, kan sampai udah banyak sayang-sayang, kebetulan hari itu ada yang sakit, udahlah aku korban aja daripada mati sia-sia misalkan. Nah itu udah boleh, harus dari jauh-jauh itu memang sudah Nawa itu ya? iya sudah ada niatnya, kemudian sapi sudah dipersiapkan bahwasanya ini akan bisa untuk korban, seperti itu. Jadi nggak boleh
korban itu kan kalau sapi sakit artinya kan ada keterpaksaan. Seperti itu. Jadi harus ada niat yang tulus ketika akan berkorban. Kemudian selain itu juga binatang itu tidak boleh cacat. Nah, cacat misalkan telinganya nggak ada satu, nah itu kan termasuk cacat. Atau ekornya buntung, atau kakinya hilang sebelah misalkan, itu kan termasuk cacat. Jadi cacat yang bisa mengurangi nilai harga terhadap hewan itu tidak diperbolehkan. Kecuali kalau cacat itu cacat yang ketika akan pelaksanaan penyembelihan, misalkan mau pelaksanaan penyembelihan, sapi itu kan meronta. Nah akhirnya sapi merontanya terkena apalah, akhirnya dia jatuh dan pincang. Nah, ini kan ada seperti kebiasaan ya. Nah ini kan bukan faktor kesengajaan dari awal. Ini kan ada kecelakaan kita mau proses penyembelihan, itu nggak apa-apa. Yang dimaksud catat itu kan catat yang memang dari awal tuh dari gitu cacat. Ya. Berarti kalau orang yang mengantarkan sapi ketika mau mengantar sapi ke tempat itu jatuh lalu patah, itu nggak masalah Pak ya? Tidak masalah, itu kan artinya kan dari awal dari awal itu kan karena kecelakaan. Pas mau dipotong kan biasanya kan sapi itu kan atau mau dimasukin ke atas mobil aja itu sudah memberontak-berontak gitu kan. Padahal itu udah diniatkan untuk korban gitu kan. Bahkan pernah tahun kemarin itu ini di daerah mana ya, daerah ujung Cirawas Selatan, daerah mana saya lupa. Itu sapi itu kan sudah tidak biasa dikandangkan. Nah ketika mau dikorbankan dia merontak. Liar. Sapinya liar. Orang banyak itu sudah kewalahan. Akhirnya sebisa mungkin disembelih. Jadi yang biasanya nyembelihnya tuh mungkin dirobohkan itu sudah nggak bisa lagi karena posisi darurat. Jadi walau mudah-mudahan diterima kurbannya. Karena itu banyak juga kan Pak yang sering kita lihat di media-media sosial itu kan sapi kurban yang lari gitu kan. Iya. Bahkan ngamuk dia. Iya ngamuk. Bahkan sampai berlari-lari di jalan-jalan gitu kan. Dia kalau bisa ngomong, aku nih nggak mau dikorbankan, iya. aku masih mau hidup. Mungkin seperti itu mungkin. Makanya. Tapi sebenarnya apapun kejadian itu pasti ada hikmahnya. Jadi itu diantara syarat korban. Jadi tadi pertama adalah binatang ternak, kemudian sudah cukup usia, kemudian dia sehat, dia tidak cacat, kemudian milik sendiri. Tidak boleh milik tetangga dikorbankan, tidak boleh. Harus milik sendiri dulu. Milik orang lain dibawa atau nyuri, tidak boleh. Harus milik sendiri. Daftar korban yang ada sapi, pas waktunya korban sapinya tetangga yang dibawa. Nah ini yang repot. Jadi ingat itu milik sendiri itu harus juga. Jadi adapun laki-laki ataupun betina itu tidak masuk kategori syarat. Artinya karena kurban itu kan yang diutamakan adalah dagingnya. Seumpama memang kita tidak menemukan sapi laki-laki, ada sapi perempuan, itu boleh dijadikan untuk kurban dengan syarat sapi itu tidak sedang hamil. Kalau sedang hamil tidak diperbolehkan. Misalkan sapi yang ada boleh ya. Misalkan sapi yang sedang mandul, nah itu boleh. Sapi yang mandul itu kan biasanya kan badannya malah gemuk kan. Nah, banyak tuh dagingnya. Nah itu boleh. Kriteria yang seperti itu. Sapi betina yang khususnya mandul itu boleh. Atau tidak mandul tapi jangan waktu hamil. Yang gemuk gimana Pak Jan? Aduh, kenalan. Kriteria juga ini. Aduh bentar lagi. Tunggu dulu. Yang harus dikorban itu binatang ternak. Jangan memilih ternak. Kemudian ini yang mungkin yang jarang orang tahu tuh hikmah daripada penyembelihan binatang kurban itu sendiri kan. Sebenarnya apa sih dibalik hikmah penyembelihan itu? Sebenarnya secara tidak langsung Allah tuh memberikan perintah kepada kita, wahai manusia, sembelihlah sifat kebinatangan yang ada pada diri kamu. Waktu penyembelihan kurban itu kan binatang. Yang disembelih binatang secara lahir ya, memang binatang kita sembelih. Tetapi di situ ada pelajaran yang tersirat yang harus kita tahu bahwasanya Allah tuh secara tidak langsung memberikan pelajaran kepada manusia. Hai manusia, sembelihlah sifat kebinatangan yang ada pada diri kamu. Sifat binatangnya yang ada di manusia. Iya, tahu kan binatang sifatnya. Contoh, mereka kita lihat ayam. Ayam itu kalau misalnya kita beri makan, kemudian yang lain kita beri makan, itu dia juga lari kepada yang lain. Artinya apa? Sifat rakusnya itu kan pasti ada. Nah, sifat ingin menguasai pasti ada. Termasuk kita. Kita misalkan jalan-jalan di suatu kebun, nemu durian satu. Apakah kita
ketika kita munduran satu tuh terus kita alhamdulillah terus pulang. Kan enggak, nyari lagi yang lain. Masih ada enggak ya? Betul. Ini pengalaman nih Pak. Pengalaman. Makanya dulu ya jalan-jalan. Jangan pengalaman pribadi itu. Jalan-jalan cuma Betul, duit betul, betul, betul. 50.000. Ini enggak langsung alhamdulillah tuh punya siapa ya? Tengok Biasanya lagi ya. Ada lagi apa? Ada lagi enggak? Ada seperti itu. Nah, Gitu. ini sifat kebinatangan. Harusnya rezeki itu apa adanya kita syukuri. Jangan terus kita merampas hak orang lain tanpa dengan kan seperti itu. Nah, di antara itulah sifat-sifat kebinatangan yang tidak baik itu dipotong, dibuang, dikikis supaya sedikit-sedikit bisa hilang. Kurang lebih seperti itu hikmah yang terjadi dalam proses pelaksanaan penyembelihan binatang waktu kurban. Seperti itu kurang lebihnya. Kayak proses tahun kemarin. Gimana Mas? Sebenarnya tahun kemarin waktu Idul Adha itu Indonesia sempat hilang dari peta Google. Gimana tuh? Ceritanya itu. Iya. Jadi pas waktu Idul Adha ternyata diteliti dari Google Map, Indonesia hilang dari peta Google. Terus ditelusuri lagi, ternyata Indonesia tertutup asap. Karena masyarakat Indonesia bakar sate semua. Jadi tertutup asap, hilang dari Google tadi. Tertutup asap ya. Iya itu. Ada seperti itu. Untung asapnya segera hilang. Kalau nggak hilang kacau nih Indonesia tidak sungkan lagi. Nah, ini sambil ngobrol ternyata banyak hikmahnya. Iya. Terima kasih Pak Zul sudah di ini kan hanya obrolan berdasarkan pengalaman sih, kita potong saja. Ya, setelah langsung kita sudah berbagi. Mungkin pengalaman dari masing-masing kita ini jelas punya pengalaman yang belum saya dapat dan belum didapatkan oleh masing-masing teman-teman. Jadi intinya kita saling berbagi, saling isi. Apa yang baik kita ambil, yang mungkin tidak baik ya jangan diambil seperti itu. Terima kasih. Sudah siang kayaknya nih sudah. Oh, sore iya. juga. Iya, kita mau Dan waktunya jalan sholat asar juga ini. Iya, bentar lagi soal asar. Kami dulu Pak Cek. Oke. Terima kasih. Terima kasih Pak Zul. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.